Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa partainya memiliki tugas untuk memenangkan pemilihan umum 2024. Akan tetapi, Hasto menegaskan bahwa kemenangan pemilu tersebut bukan berarti PDIP ingin berkuasa. Ia mengaku PDIP ingin melayani rakyat. Ia menjadikan PDIP sebagai partai yang menyalakan suatu kompor pergerakan bagi kekuatan kerakyatan Indonesia untuk jauh lebih baik dan maju mengalami loncatan kemajuan. Hasto lantas membeberkan alasan kuat mengapa PDIP akan berjuang untuk memenangkan pemilu. Pertama, ia mengklaim bahwa PDIP adalah representasi rakyat, terkhusus kaum wong cilik atau rakyat kecil. Rakyat marhain yang selama ini terkepung oleh urat saraf kapitalisme. Jadi ini masih terjadi. Lebih lanjut, Hasto menilai bahwa selama hampir 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi telah menunjukkan kemajuan luar biasa. Ia mencontohkan soal infrastruktur menghubungkan antara pulau di Indonesia, hilirisasi industri, revolusi mental melalui pemindahan ibu kota negara, hingga pendekatan geopolitik agar Indonesia diperhitungkan di negara-negara dunia. Hasto juga mengingatkan bahwa kekuatan tidak perlu melalui kekuasaan politik di atas. Sebaliknya, Hasto juga mengingatkan bahwa kekuasaan tidak diperoleh melalui kekuasaan politik di atas. Sebaliknya, menurut Hasto, hanya politik di bawah yang dilakukan secara jujur yang akan memberikan kemenangan. Sementara itu, Hasto juga menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait dana 1 triliun mengalir ke partai politik dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Ia mendorong temuan itu diproses secara hukum. Ketua Umum DPP PDIP Megawati menaruh perhatian terhadap isu lingkungan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya program Merawat Pertiwi. Hasto mengatakan, kejahatan sebagaimana disampaikan oleh PPATK harus diteruskan hukum karena PPATK sebagai instrumen awal terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi melalui aliran dana yang terjadi. Hasto lantas menyampaikan catatan yang dimiliki pihaknya terhadap apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi, terutama soal program food estate atau pengembangan pangan yang disebutnya kekinian telah disalahgunakan. Ia memberikan suatu catatan yang kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam prakteknya pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan. PD Perjuangan ini memiliki program Merawat Pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Dan inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, bahwa politik itu merawat pertiwi, politik itu merawat kehidupan. Untuk itu, mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record di dalam merawat pertiwi, di dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa kita. Sementara itu, bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan aturan main menjelang kontestasi pemilihan presiden 2024 mesti dijaga dan dihormati bersama. Ia berharap kontestasi berlangsung adil dan pemegang kewenangan bisa mempertahankan netralitasnya. Yang dibutuhkan hanyalah fair play, kesetaraan kesempatan, kenetralan dari yang memegang kekuasaan. Kalau itu terjadi, insya Allah ikhtiar bisa kita laksanakan. Anies menjelaskan tantangan dan dinamika untuk mengembalikan spirit maupun nilai bangsa Indonesia begitu besar. Ia mengatakan hal tersebut tercermin dari perasaan banyak orang mengenai kualitas demokrasi. Ia sering mempertanyakan soal itu, apakah kualitas demokrasi menurun? Alih-alih kualitas demokrasi yang menurun, Anies mengatakan orang-orang yang tidak berkomitmen pada demokrasi makin berani mengungkapkan pendapatnya belakangan ini. Oleh sebab itu, ia mengajak pihak yang berkomitmen pada demokrasi agar lebih kuat lagi mengungkapkan pikirannya. Anies mengaku tidak pernah membayangkan ada petinggi yang mengajak mengubah konstitusi. Kalaupun ada wacana itu, Anies menyebut biasanya dilakukan dalam forum yang tertutup, tapi di ruang terbuka ia mengatakan yang tidak dibayangkan banyak orang. Ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi. Anies menyatakan wacana mengubah konstitusi mesti dilawan. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan demi menyelamatkan semangat reformasi yang diperjuangkan sejak tahun 1998 lalu. Aturan main harus dijaga, harus dihormati. Insya Allah ke depan akan jauh lebih baik. Tadi disampaikan juga dari beberapa daerah betapa suasana yang dihadapi di berbagai tempat itu berbeda. Ini tercermin sesungguhnya dari perasaan banyak orang tentang kualitas demokrasi. Saya sering dapat pertanyaan itu, Pak, apakah kualitas demokrasi kita menurun? Saya rasa
kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya. Mereka yang tidak komit dengan prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Karena itu kita yang komit dengan demokrasi harus lebih kuat lagi mengungkapkan pikiran kita. Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tidak pernah membayangkan. Kalaupun ada itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu tidak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan merubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung. Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi kita tidak turun. Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka. Ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 98. Jadi kita jaga itu. Karena kalau tidak, maka akan rusak. Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, insya Allah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik. Seperti berkali-kali disampaikan, yang kita butuhkan hanyalah fair play. Yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan. Yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan. Kalau itu terjadi, insya Allah apa yang kita ikhtiarkan akan bisa terlaksanakan, insya Allah. Selain itu, Anies juga mengatakan tantangan dan dinamika untuk mengembalikan spirit serta nilai bangsa Indonesia begitu besar. Hal itu tercermin dari perasaan banyak orang mengenai kualitas demokrasi. Anies mengaku kerap mendapatkan banyak pertanyaan ihwal kualitas demokrasi Indonesia. Ia menyebut orang-orang yang tidak berkomitmen terhadap demokrasi lah yang saat ini berani mengungkapkan pikirannya. Ia mengulangi, mereka yang tidak komit pada prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Ia mengaku tidak pernah membayangkan seorang menteri koordinator membicarakan ihwal gagasan mengubah konstitusi. Orang-orang yang tidak komit pada demokrasi inilah yang mesti dilawan. Anies juga mengatakan akselerasi yang dilakukan oleh koalisi perubahan yang terdiri dari PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat bukanlah sebuah aksi curi star kampanye. Pertemuan ini menjadi awalan hari yang kita miliki bukan curi star. Kalau mencuri star kesannya seperti tengok kanan, tengok kiri lalu nyelonong. Bukan ini adalah head start, bukan curi star. Anies menjelaskan yang ia lakukan bersama koalisi perubahan adalah akselerasi.